Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Rizky Aulia dengan NIM 2404501038. Dan pada video ini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah teori kepribadian dalam bentuk analisis dan refleksi pribadi. Dan sejujurnya alasan saya mengangkat topik ini berangkat dari pengalaman nyata saya sendiri, di mana tugas ini diberikan oleh dosen bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya kelalaian dari diri saya, yaitu kebiasaan menunda yang akhirnya membuat saya lupa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Dan dari peristiwa tersebut, saya menyadari bahwa penundaan yang saya anggap sepele ini ternyata berdampak nyata dan tentunya berdampak serius. Dan dari pengalaman itu, saya mulai merefleksikan bahwa masalah saya ini bukan hanya soal lupa atau kurang disiplin, tetapi berkaitan dengan pola perilaku yang terus berulang. Oleh karena itu, pada tugas ini saya memilih untuk menganalisis kebiasaan menunda tersebut menggunakan dua teori kepribadian yang berbeda, yaitu ada teori psikoanalisis Sigmund Freud dan teori sosial kognitif dari Albert Bandura, serta mengaitkannya dengan beberapa temuan jurnal psikologi yang relevan yang saya temukan dari berbagai sumber. Dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, kepribadian manusia itu dipengaruhi oleh dinamika antara ID, ego, dan superego. Dan berdasarkan pengalaman saya, kebiasaan menunda itu dapat dipahami sebagai bentuk konflik batin yang muncul ketika saya dihadapkan pada tuntutan akademik. Nah, ID dalam diri saya berperan mendorong penghindaran terhadap rasa tidak nyaman seperti cemas dan takut gagal. Nah, dorongan ini berorientasi pada pencarian kenyamanan sesaat, misalnya dengan menunda tugas ataupun melakukan aktivitas lain yang mungkin lebih menyenangkan. Dan di sisi lain, superego ini menghadirkan tuntutan untuk bertanggung jawab dan memenuhi peran sebagai mahasiswa. Dan ketika dua dorongan ini bertentangan, ego yang seharusnya menangani seringkali melemah. Karena apa? Karena tekanan emosional. Dan akibatnya penundaan menjadi pilihan yang diambil sebagai jalan tengah. Saya juga menyadari adanya mekanisme pertahanan ego berupa rasionalisasi, yaitu memberikan alasan-alasan yang mungkin terdengar logis untuk membenarkan penundaan. Nah, temuan ini sejalan dengan penelitian Sirois dan Pasaikel pada tahun 2013 yang menjelaskan bahwa prokrastinasi sering berfungsi sebagai strategi penghindaran emosi negatif, bukan karena kurangnya kemampuan individu. Melalui teori Freud, saya memahami bahwa penundaan yang saya lakukan ini memiliki akar emosional dan tidak sepenuhnya disadari. Kemudian berbeda dengan Freud, Bandura itu memandang perilaku manusia sebagai hasil interaksi antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan. Nah, salah satu konsep utama dalam teori ini adalah self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri. Nah, dalam pengalaman saya, kecenderungan menunda itu sangat dipengaruhi oleh tingkat self-efficacy. Ketika saya meragukan kemampuan diri saya untuk menyelesaikan tugas dengan baik, motivasi menurun dan penundaan itu semakin sering terjadi. Begitupun sebaliknya, ketika saya merasa yakin dan percaya diri, saya itu lebih mampu mengelola tugas dengan baik. Kemudian selain itu, Bandura juga menekankan konsep regulasi diri, yaitu kemampuan individu dalam mengatur tujuan, memantau perilaku, dan mempertahankan konsistensi usaha. Dan saya menyadari bahwa lemahnya regulasi diri seperti menetapkan target yang tidak realistis dan kurang mengatur waktu. Nah, itu juga turut memperkuat kebiasaan menunda. Dan hal ini juga itu didukung oleh penelitian Steele pada tahun 2007 serta Klasin et al. Pada tahun 2008 yang menunjukkan bahwa rendahnya self-efficacy dan regulasi diri ini berkaitan erat dengan tingginya tingkat prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Nah, berdasarkan refleksi pribadi dan kajian jurnal, teori psikoanalisis Freud ini memiliki kekuatan dalam menjelaskan mengapa penundaan terasa sulit dihindari. Dan teori ini membantu memahami konflik emosional dan mekanisme tidak sadar yang mendorong saya untuk menghindari tekanan. Namun, kelemahan teori Freud ini terletak pada keterbatasannya dalam memberikan arahan praktis untuk perubahan perilaku. Dan teori ini lebih kuat dalam menjelaskan penyebab, tetapi kurang membantu dalam upaya perbaikan yang konkret. Dan sebaliknya, teori sosial kognitif Bandura ini lebih relevan dengan menjelaskan pengalaman saya secara aplikatif, di mana konsep self-efficacy dan regulasi diri ini memberikan kerangka yang jelas tentang bagaimana kebiasaan menunda ini dapat dikurangi.
Dan meski demikian, teori Bandura ini kurang menggali aspek emosional yang menjadi pemicu awal penundaan. Oleh karena itu, saya menilai bahwa kombinasi kedua teori ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif atau menyeluruh dibandingkan penggunaan salah satu teori saja. Dan melalui tugas ini, saya menyadari bahwa kelalaian yang saya alami ini bukan sekedar kesalahan teknis, tetapi mencerminkan pola kepribadian yang perlu dipahami dan diperbaiki. Nah, teori Freud membantu saya memahami akar emosional dari penundaan, sementara teori Bandura memberikan arah yang lebih jelas untuk perubahan perilaku. Dan refleksi ini tidak hanya membantu saya memahami teori kepribadian, tetapi juga mendorong kesadaran diri yang lebih jujur. Dan saya juga belajar bahwa memahami diri sendiri itu merupakan langkah awal yang penting untuk membangun tanggung jawab dan perubahan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.